Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Raden Dewa. Saya dari Sinta Asri. Saya dari Fatimah Fajar Saina. Saya Delvina Rastukati. Saya Janet Vanessa. Saya Muhammad Razahar. Jadi hari ini kami akan membuat alat peraga kapal uap sederhana, yakni berkaitan dengan hukum Newton 3, yakni gaya aksi dan reaksi. Pertama, siapkan botol kaleng, kemudian buatlah bolongan bagian bawah kaleng untuk mengeluarkan isinya. Di sini kami menggunakan gunting untuk membuat bolongannya. Setelah kaleng dibolongi, keluarkan isinya hingga kaleng itu menjadi kosong. Setelah dikeluarkan isinya, kalengnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya buatlah sketsa pada gabus yang akan dipotong. Pastikan ukuran potongan gabus lebih besar dari kaleng. Potonglah gabus menggunakan cutter mengikuti sketsa yang tadi dibuat. Pastikan untuk memotong gabus dengan perlahan agar potongannya lebih rapi. Setelah gabus itu terpotong, buat lagi sketsa yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Di sini kami menggunakan gabus yang telah dipotong sebagai patokan untuk sketsa kedua. Lalu, potong lagi gabus sesuai dengan sketsa yang sudah digambar dan jangan lupa untuk memotongnya menggunakan cutter dengan perlahan dan berhati-hati. Siapkan potongan gabus yang lebih kecil dan buatlah 4 penanda yang berjejer kurang lebih sepanjang botol kaleng seperti yang ada dalam video. Setelah itu, bolongi gabus pada bagian yang sudah ditandai itu menggunakan cutter.
pastikan bagian yang dibolongi itu sama besarnya dengan lilin yang digunakan. Setelah itu, tempel double tip pada setiap sisi gabus yang sudah dibolongi itu seperti yang ada dalam video ya. Kemudian, lepas lapisan luar double tip pada setiap sisi. Lalu, tempelkan para gabus yang berukuran lebih besar tadi, menjadi seperti ini. Siapkan 4 buah lilin, lalu potong lilin hingga menjadi bagian yang lebih pendek. Siapkan kawat berukuran kurang lebih 20 cm. Kawat ini dibentuk untuk menjadi penyangga kalengnya. Bentuk kawat menjadi seperti yang ada di dalam video ya. Setelah kawat dibentuk, jangan lupa untuk mencocokkan kembali ukurannya dengan ukuran lebar kaleng. Lalu, siapkan lagi kawat dan bentuk seperti kawat yang sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan ukurannya dengan ukuran kalengnya ya. Lilin yang sudah dipotong tadi kemudian dibakar bagian bawahnya lalu dimasukkan ke dalam gabus yang dibolongi sebelumnya.
Pastikan lilinnya terpasang dengan kuat ya. Lalu tancapkan penyangga yang telah dibuat tadi beserta kalengnya. Kemudian isi kaleng dengan sedikit air. Siapkan wadah dan isi air ke dalamnya hingga penuh. Setelah itu, bakar keempat lilin yang sudah ditempelkan pada gabus yang dibolongi tadi. Lalu kita letakkan kapal uapnya di atas wadah yang tadi sudah diisi dengan air. Dan jadilah peraga kapal uap sederhana. Yeay, kapalnya bisa gerak teman-teman. Kenapa bisa gerak? Kan nggak pakai mesin. Kamu mau tahu kenapa? Yuk kita belajar sama-sama. Jadi, alat peraga ini dapat bergerak karena adanya energi gerak. Nah, energi gerak ini ternyata dihasilkan oleh energi panas. Energi panasnya dari mana? Energi panasnya ternyata berasal dari uap yang dihasilkan oleh air yang dididihkan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kaleng terdapat air. Lalu pada struktur kapal terdapat 4 buah lilin yang ketika dinyalakan akan menghasilkan sebuah energi, yaitu energi panas. Lalu energi panas ini akan menyebabkan air menjadi panas dan air akan mendidih. Lalu air yang mendidih itu akan menghasilkan uap. Nah, uap yang dihasilkan ternyata menghasilkan sebuah tekanan. Dan dari tekanan yang dihasilkan inilah yang menghasilkan sebuah energi gerak. Dan hal inilah yang menjadi bukti adanya konversi energi panas menjadi energi uap yang akan menggerakkan alat peraga kapal uap. Oh, ternyata seperti itu. Jadi baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Mekanisme kapal ini yakni dengan mendidihkan air yang ada di dalam kaleng, kemudian uap dari air tersebut akan mendorong kapal untuk maju ke depan. Yeay.